Bonjour Khatus, kembali lagi bersama saya Adnan. Dan kali ini saya akan membahas tentang buku karya François Rabelais yang judulnya Gargantua. Tapi saya nggak akan membahas chapter 1 sampai terakhir ya, nggak terlalu lama nanti. Kali ini saya akan membahas dari chapter 18 sampai 21. Oke, mulai dari chapter 18. Chapter ini berisi tentang bagaimana sih Gargantua ini dididik oleh Ponocrates menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, pada chapter ini Gargantua ini dididik oleh Ponocrates tadi ya. Karena Gargantua ini dulunya pribadi yang tidak disiplin gitulah. Nah, ini kan Ponocrates ini minta bantuan nih sama seseorang untuk buat ramuan yang nantinya akan diberikan pada Gargantua. Nah, setelah diberikan ramuan nih, manjur nih ramuannya. Terus Gargantua ini belajar tentang agama, tentang makanan, tentang seni berpedang, berkuda, seni perang. Pokoknya sama Ponocrates ini belajar macam-macam. Nah, ini Gargantua ini juga tertarik nih sama ilmu numerik ini yang angka-angka gitu. Nah, sampai setiap habis makan nih Gargantua ini bermain kartu sama dadu. Nah, dia ini juga tertarik pada ilmu geometri, astronomi, dan juga musik. Oke, kita lanjut ke chapter 19 nih. Nah, di chapter 19 ini isinya tentang apa saja yang biasanya dilakukan oleh Gargantua pada saat sedang hujan. Nah, pada chapter ini diceritakan bahwa Gargantua ini biasanya menyibukkan diri di lumbung padi. Dia tuh biasanya menggergaji kayu dan juga menginjak-injak gandum. Terus dia juga belajar melukis, mengukir, dan juga bermain permainan kuno. Tak hanya itu, dia juga tertarik dengan cara pembuatan logam dan persenjataan. Gargantua ini juga mendengarkan khotbah dari pendeta evangelis. Kemudian dia mengunjungi herbalis untuk melihat buah-buahan, biji-bijian, minyak, dan lain sebagainya. Dia juga menemui pesulap untuk memperhatikan setiap trik yang dilakukannya. Namun nih, guru Gargantua tadi, Ponocrates tadi, menyarankan Gargantua ini untuk pergi baik menuju Zongti, Boulogne, Montrouge, jembatan Saint-Taron, Vong, atau Saint-Cloud untuk bersenang-senang. Meskipun hari itu telah berlalu tanpa buku ataupun bacaan, tetapi tidak sepenuhnya dihabiskan dengan sia-sia karena di padang rumput nih mereka biasanya menghafal syair-syair, bait-bait tertentu dari puisi yang dan menggambarkan beberapa epigram Latin. Oke, di chapter 20 ini mungkin agak gak nyambung pada chapter sebelumnya, tapi ini bagian dari buku jadi saya harus membahasnya. Nah, ini chapter ini diawali pada saat panen di musim gugur, di awal musim gugur ya. Ada pengembala dari sebuah negara menjaga tanaman anggur dan mencegah burung-burung untuk memakan anggur mereka. Nah, ini datanglah para fouassier atau baker atau ini pembuat roti dari Lech yang melewati persimpangan. Nah, ini para penggembala ini dengan sopan meminta kue dan akan menukarnya dengan barang atau barter lah istilahnya. Makan anggur dengan fouache yang lezat untuk makan siang. Enak sekali ini. Nah, permintaan penggembala ini ditolak mentah-mentah oleh para fouassier tadi hingga mengeluarkan kata-kata yang kasar, toksik ya, dan mengatakan bahwa para penggembala ini tidak berhak untuk makan kue seindah itu. Nah, ini terjadi perselisihan antara fouassier dan penggembala ini. Para penggembala ini menyerang fouassier menggunakan tongkat-tongkat mereka. Akhirnya diberikanlah kue-kue itu kepada penggembala dan penggembala membuat hubungan yang baik ini. Penggembala ini ya, membuat hubungan dengan baik dengan para petani karena ada fouache atau kue tadi dan anggur. Mereka tertawa diiringi suara indah busin atau pemain trompet dan mengejek fouassier karena tidak memberikan kue tadi. Oke, chapter terakhir nih, chapter 21. Nah, pada chapter ini nih fouassier tadi nggak terima dong kue-kuenya diambil oleh para penggembala tadi. Nah, ini mereka ini mengadu kepada seorang raja yang bernama Picrosul. Nah, mereka ini juga menunjukkan keranjang mereka yang rusak nih kepada sang raja ya.
Mereka mengadu bahwa semua kerusakan ini dilakukan oleh para petani dan penggembala Kongguise. Nah, raja pun marah nih, tanpa bertanya lebih lanjut apa yang sebenarnya terjadi. Nah, dan memutuskan untuk berperang. Lalu dia mengutus penunggang kuda di bawah pimpinan Kapten Ong Zulwong untuk mencari tahu apakah ada penyergapan di sana. Nah, tetapi setelah mencari nih secara seksama ya, di sana ternyata nggak ada penyergapan. Di sana itu damai dan sunyi. Nah, di bawah perintah raja ini mereka pun ngelut atau merusak ladang, membuat malapetaka kemanapun mereka pergi. Terus ya walaupun terjadi kekacauan ya, tidak ada yang melawan. Justru semua orang hanya memohon belas kasihan kepada mereka nih. Nah, orang-orang Konghusie ini selalu menganggap mereka ini sebagai tentara yang baik dan penuh kasih, dan bahwa mereka tidak pernah bersalah atas kesalahan apapun. Sehingga tiba-tiba menjadi sangat jengkel oleh mereka ya, karena tiba-tiba kayak Tuhan itu akan menghukum mereka dalam waktu yang singkat. Merci beaucoup à tous, au revoir.